Sebelumnya, kita sudah membahas pembelajaran geografi di semester 1 tentang tumbuhan, hewan, bebatuan, kelautan, dan lainnya. Sekarang, kita akan membahas tentang lapisan antroposfer atau membahas tentang manusia. Antroposfer yang kita bahas secara keseluruhan tentang penduduk. Secara garis besar, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama ada demografi, yang kedua ada mobilitas, yang ketiga masalah kependudukan. Untuk yang pertama, demografi yang perlu kalian pahami konsep-konsepnya, misalnya seperti sumber data kependudukan. Contohnya seperti sensus penduduk. Kemudian kuantitas kependudukan berhubungan tentang kelahiran, kematian, dan sebagainya. Selanjutnya ada kualitas kependudukan. Kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang mobilitas atau pergerakan dinamika kependudukan, yaitu ada transmigrasi dan urbanisasi. Yang terakhir, kita akan melihat langsung penerapan di Indonesia. Di sini kalian akan ditujukan masalah Indonesia dan kita akan memikirkan bersama solusi untuk masalah kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Pertambahan penduduk tiap tahunnya cukup besar. Pertambahan inilah yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk secara terus-menerus tiap tahunnya. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus tiap tahunnya, itulah yang disebut dengan dinamika kependudukan. Definisi dari kependudukan: penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Biasanya penduduk dikatakan penduduk Indonesia jika dia berdomisili atau tinggal di tempat tersebut selama lebih dari 6 bulan atau selama 6 bulan. Oke, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan. Yang pertama ada kelahiran. Angka kelahiran salah satu faktor yang menambah jumlah penduduk. Selanjutnya ada kematian. Yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada imigrasi, penduduk masuk, sedangkan emigrasi, penduduk keluar. Yang dapat menambah jumlah penduduk di suatu wilayah adalah kelahiran dan imigrasi, sedangkan kematian dan emigrasi menyebabkan penduduk berkurang. Jumlah penduduk yang besar akan menguntungkan bagi Indonesia jika jumlah usia produktifnya lebih banyak. Namun, jumlah penduduk yang besar juga merugikan bagi Indonesia jika kualitas penduduk yang rendah. Selanjutnya kita masuk di kelahiran. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang mendukung atau pronatalitas. Yang pertama ada masa perkawinan di usia muda. Di Indonesia banyak sekali penduduknya yang menikah di usia muda. Selanjutnya, tingkat kesehatan yang baik. Yang ketiga, anggapan atau asumsi masyarakat tentang banyak anak, banyak rezeki, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat lagi yang antinatalitas. Ada apa aja nih? Contohnya yang antinatalitas atau menghambat terhadap kelahiran. Yang pertama adalah penundaan masa perkawinan.
Yang kedua ada program keluarga berencana atau KB, 2 anak cukup. Yang ketiga, anggapan anak merupakan beban orang tua. Yang terakhir, semakin banyaknya wanita karir. Kita klasifikasi angka kelahiran. Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ini dia rumusnya, ada CBR B per F dikali K, di mana B itu jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K adalah konstanta biasanya per 1000. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soalnya. Pada tahun 2016, penduduk di suatu daerah berjumlah 10 juta orang. Jumlah bayi yang lahir pada tahun 2016 sebanyak 25.000 orang. Berapakah nilai CBR untuk daerah tersebut? Oke, kita hitung bersama. Kita cari dulu diketahuinya, B-nya berapa? B-nya ada 25.000. Kemudian P-nya ada 10 juta. Oke, nah langsung saja dimasukkan 25.000 dibagi 10 juta dikali 1000 sama dengan 2,5 jiwa. Berarti bahwa pada tahun 2016 dari setiap 1000 penduduk di daerah ini terdapat 2-3 kelahiran hidup. Nah, itu salah satu contohnya dari nilai CBR. Selanjutnya angka kelahiran umum. Nah, ini angka kelahiran umum memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif 14 sampai dengan 49 tahun. Ini rumusnya, GVR sama dengan B per FV. Oke, ini juga keterangannya, bisa dilihat sendiri keterangannya. Kita lanjut lagi contoh soalnya. Contoh soal. Pada tahun 2016, di suatu daerah terdapat 75.000 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Jumlah kelahiran bayi hidup dari kelompok umur tersebut sebanyak 1.250 orang. Berapakah kelahiran umum pada wilayah tersebut? Oke, ini dia lagi kita bahas bersama. Nah, kita diketahui dulu biar lebih mudah, kalian cari diketahui dulu baru dihitung. Hasilnya adalah 16,7 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 di daerah ini terdapat 16-17 kelahiran bayi hidup dari setiap 1000 kelompok wanita umur 15-49 tahun. Kita masuk angka kelahiran menurut kelompok usia. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ACBR merupakan banyaknya kelahiran dari wanita pada satu kelompok pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Ini lagi rumusnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kematian. Apa saja faktor yang menunjang angka kematian atau pronatalitas? Nah, yang pertama adanya rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua ada terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir ataupun longsor. Nah, itu salah satu faktor yang menunjang angka kematian. Yang ketiga lagi terjadinya peperangan, wabah penyakit,
pembunuhan dan kriminalitas, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang terakhir ada keadaan gizi penduduk yang rendah. Ini faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas. Yang pertama adanya meningkat kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga meningkatnya keadaan gizi penduduk. Yang keempat adanya kondisi yang aman dan tentram di suatu daerah. Terakhir ajaran agama yang melarang bunuh diri. Itu masih banyak lagi ya faktor yang menunjang anti mortalitas maupun pro mortalitas. Bisa kalian tambahkan lagi nanti. Oke, yang selanjutnya klasifikasi angka kematian. Kita lihat ada angka kematian kasar. Ini dia. Kita masuk ke contoh soal. Pada tahun 2016, ada 45.000 jiwa penduduk di suatu kecamatan. Pada tahun yang sama, di kecamatan itu ada 1.500 jiwa penduduk yang meninggal. Berapakah angka kematian kasar di kecamatan tersebut? Oke, kita lihat rumusnya dulu. CDR D per V kali K. Kita tentukan dulu apa aja yang diketahui. Ya, D-nya ada 1.500 per 45.000 dikali 1.000. Hasilnya sama dengan 33,3 jiwa. Jadi, bahwa pada tahun 2016 terdapat 33 sampai 34 kematian dari setiap 1.000 penduduk. Angka kematian menurut kelompok umur ini dia. Kita lihat rumusnya. Selanjutnya kita langsung masuk contoh soal. Pada tahun 2016, jumlah penduduk berusia 15 sampai 19 tahun di suatu kecamatan sekitar 80.000 jiwa. Pada tahun yang sama, ada 800 orang dari kelompok umur tersebut meninggal. Berapakah besar ACDR di kecamatan tersebut? Oke, kita lihat rumusnya ini. Selanjutnya sama, kita tentukan yang diketahuinya supaya mudah. Jadi ACDR-nya di kecamatan tersebut terdapat 10 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi kematian sebanyak 10 jiwa untuk penduduk kelompok umur 15 sampai 19 tahun dari setiap 1.000 penduduk dari kelompok umur tersebut di kecamatan itu. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Kita masuk migrasi, perpindahan penduduk. Nah, migrasi ada angka migrasi masuk dan ini dia rumusnya. Selanjutnya ada angka migrasi keluar. Dapat dilihat sendiri rumus dan keterangannya. Terus ada angka migrasi neto. Apa itu angka migrasi neto? Ada yang tahu? Angka migrasi neto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Itu yang dimaksud dengan angka migrasi neto. Selanjutnya ada angka migrasi bruto.
Angka migrasi bruto menunjukkan banyaknya perpindahan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Contoh soalnya, hasil SP atau survei penduduk tahun X menunjukkan bahwa jumlah migrasi antara dua tempat migran keluar dari DKI Jakarta ke Jawa Barat di tahun X sebanyak 695.456.000 jiwa. Jumlah migran masuk ke DKI Jakarta sebanyak 213.258.000 jiwa. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun X adalah, ini jumlah penduduk DKI Jakartanya ada 7.398.502.000 jiwa. Jumlah penduduk Jawa Barat tahun X adalah 111.110.000 jiwa. Hitunglah angka migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, dan migrasi bruto untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sebelum dikasih jawabannya, kalian coba hitung dulu apa migrasi masuknya berapa, migrasi keluarnya berapa, migrasi neto dan migrasi brutonya berapa. Oke, langsung aja. Kita tentukan dulu diketahuinya berapa ini. Diketahuinya imigrasinya berapa? Ada 213.258 jiwa, sedangkan penduduk DKI Jakartanya ada 7.398.502.000 jiwa. Yang ditanya apa? Yang pertama kita cari migrasi masuknya. Lanjut, nah ini dia. Migrasi masuknya ada 28,8 per 1000. Artinya, dari setiap 1000 penduduk DKI Jakarta, terdapat antara 28 sampai 29 orang yang masuk dari Jawa Barat. Kita masuk lagi ke jawaban yang kedua, migrasi keluar. Oke, ini diketahuinya sudah ada. Kemudian berapa hasil migrasi keluarnya? Ada 93,9 per 1000 penduduk. Artinya, dari setiap 1000 penduduk DKI Jakarta terdapat antara 93 sampai 94 orang yang meninggalkan DKI Jakarta menuju Jawa Barat. Lanjut. Kita cari migrasi netonya lagi. Tentukan diketahuinya. Oke. Ini migrasi netonya. Apa tadi migrasi neto? Selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Sedangkan bruto menunjukkan banyaknya perpindahan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Nah, di sini migrasi netonya ada berapa? Berapa orang? Ada 65,18 per 1000 penduduk, sedangkan migrasi brutonya ada 23,6 per 1000 penduduk. Artinya, dari setiap 1000 penduduk DKI Jakarta, ada lebih banyak antara 65 dan 66 orang yang meninggalkan DKI Jakarta menuju Jawa Barat daripada yang masuk ke DKI Jakarta dari Jawa Barat. Oke, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Di sini ada pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Nah, ini juga ada rumusnya. Nanti Ibu akan kasih contoh soal, ada perhitungan ini juga. Kalian cari
secara mandiri contoh hitungannya dan jawabannya. Selanjutnya ada pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total, suatu pertambahan penduduk yang tidak hanya selisih dari angka kelahiran dan kematian penduduk, tetapi juga memperhitungkan migrasi, imigrasi, dan emigrasi penduduk. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group, melalui Classroom. Nah, nanti ada tugas yang Ibu kasih, silakan kalian jawab dan kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih dan selamat pagi.